Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan tak terasa sebentar lagi akan meninggalkan kita. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat penuh dengan barakah, tak terasa sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Lalu bagaimana dengan kita setelah kita ditinggalkan oleh tamu yang sangat istimewa? Tentunya akan banyak pelajaran yang kita ambil daripada bulan suci Ramadan ini. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah adalah hal yang paling sering kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam salat kita selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini doa yang selalu kita sampaikan kepada Allah. Doa yang di setiap salat kita selalu kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba-hamba Allah yang sangat ingin untuk istiqamah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syakik Al-Bakhi mengatakan bahwasannya ada 4 tanda istiqamah. Yang pertama adalah tidak meninggalkan perintah-perintah Allah meskipun tengah dilanda musibah. Banyak sekali di antara kita yang ketika musibah Allah datang kepada dirinya, dia berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan bahwasannya Allah tak sayang kepadanya, hingga buruk sangka terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia lupa bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Bahkan Allah menegaskan kembali dalam surah yang sama, kata Allah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan memahami bahwa sebenarnya akan banyak hikmah yang Allah selipkan di dalam musibah. Yang pertama, ketika musibah Allah datang melanda kita, maka disitulah kita akan tahu betapa kuatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan betapa lemahnya diri kita ini. Ketika musibah Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada kita, di situ sebenarnya Allah ingin memanggil kembali hamba-hambanya yang telah lalai daripada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika musibah Allah datang menimpa kita, di situ kita akan tahu, merasakan betapa nikmatnya berdoa dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tanda keistiqomahan diri seseorang, yaitu tetaplah menjalankan perintah-perintah Allah meskipun sedang disibukkan dengan urusan dunia. Banyak di antara kita yang menjadikan dunia sebagai prioritas kehidupannya, hingga ketika panggilan Allah datang, ia lebih sibuk mementingkan urusan dunianya daripada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, barang siapa yang mampu menjaga salatnya, maka di hari kiamat Allah akan berikan ia petunjuk, Allah akan berikan ia cahaya, dan juga Allah akan berikan nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang tak mampu menjaga salatnya, maka ingat, Allah tidak akan berikan petunjuk kepadanya, Allah tidak akan berikan hidayah, dan juga Allah tidak akan berikan kepadanya cahaya di hari kiamat kelak. Dan orang-orang yang tak mampu menjaga salatnya, kelak di hari kiamat Allah akan kumpulkan mereka bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Qarun, bersama dengan Ubay bin Khalaf, dan juga bersama dengan Haman, menterinya Fir'aun. Ibnul Qayyim mengatakan daripada hadis tadi, kata Ibnul Qayyim, barang siapa yang tak mampu menjaga salatnya karena sibuk dengan urusan kekuasaannya,
maka Allah akan kumpulkan ia bersama dengan Fir'aun. Barang siapa yang tak mampu menjaga salatnya karena sibuk menjaga hartanya, Allah akan kumpulkan orang-orang seperti ini bersama dengan Qarun. Barang siapa yang tak mampu menjaga salatnya karena urusan pekerjaannya, maka kelak Allah akan kumpulkan orang-orang seperti ini bersama dengan Haman, menterinya Fir'aun. Barang siapa yang tak mampu menjaga salatnya karena sibuk dengan jual belinya, sibuk dengan perdagangannya, maka kelak di hari kiamat Allah akan kumpulkan orang-orang seperti ini bersama dengan Ubay bin Khalaf. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanda keistiqomahan seseorang adalah tidak mengedepankan komentar orang lain. Terlebih ini di bulan suci Ramadan, jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang lain. Jangan sampai komentar-komentar buruk kita menjadikan lemahnya ibadah orang lain. Maka orang-orang yang sudah istiqomah kepada Allah, mereka tidak mau mengedepankan komentar-komentar buruk dari orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, barang siapa yang melakukan suatu perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun manusia-manusia yang lainnya tidak suka, maka ingatlah Allah akan cukupkan dia daripada beban-beban manusia tersebut. Namun sebaliknya, barang siapa yang sibuk mengerjakan suatu perkara yang disukai oleh manusia, namun sebenarnya Allah murka, maka Allah akan biarkan ia bergantung kepada manusia tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanda istiqomah seseorang yaitu mengerjakan setiap amalan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita, maka ada baiknya kita untuk semakin rajin mendatangkan diri kita ke setiap majelis-majelis ilmu. Semoga dengan ilmu yang kita dapat, ilmu agama yang kita pegang, kelak menjadikan wasilah agar kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.